Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Pernah nggak sih kalian punya firasat buruk di rumah sendiri? Bayangkan, setiap malam tepat jam 2 pagi, kalian selalu terbangun karena mendengar suara bisik-bisik mertua dan ipar di ruang tengah. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan di jam segitu? Rasa penasaran itulah yang membuat tokoh kita hari ini, Tiara, nekat memasang CCTV diam-diam. Dan apa yang dia lihat di layar rekaman itu sungguh membuat syok, sakit hati, dan bikin kita semua gregetan setengah mati. Nah, sebelum Mimin bongkar apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, Mimin minta dukungan kalian dulu ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan drama seru lainnya. Yuk, kita absen dulu. Coba tulis di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Mimin pengen tahu nih, sahabat Momo paling jauh dari mana aja? Sudah siap menahan emosi? Pasang sabuk pengaman hati kalian? Kita masuk ke ceritanya. Malam itu, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jarum jam di dinding kamar Tiara baru saja melewati angka 2 dini hari. Suasana hening mencekam, hanya terdengar suara detak jam yang seolah menghitung mundur setiap detik kesunyian. Tiara terbangun dengan napas sedikit tersengal. Tenggorokannya terasa kering kerontang, memaksanya untuk membuka mata meski rasa kantuk masih menggelayut berat di pelupuk matanya. Tiara menoleh ke samping. Bekti, suaminya, masih tertidur pulas. Dengkuran halusnya terdengar beraturan, menandakan betapa nyenyaknya ia tidur. Tiara menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan nyawa sebelum perlahan turun dari ranjang. Ia butuh air putih. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan suaminya, Tiara berjalan keluar kamar. Lantai marmer rumah yang mewah itu terasa sedingin es di telapak kakinya yang telanjang. Namun, baru beberapa langkah ia keluar dari pintu kamar menuju arah dapur yang melewati ruang tengah, langkah Tiara terhenti mendadak. Telinganya menangkap suara itu lagi. Suara yang belakangan ini sering menghantui tidur malamnya. Suara bisik-bisik yang sangat pelan, namun terdengar intens di tengah kesunyian rumah. Tiara menahan napas, menajamkan pendengarannya. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia kenal betul suara itu. Itu adalah suara Bu Puri, ibu mertuanya, dan suara Putri, adik iparnya. Kenapa mereka bangun jam segini? Batin Tiara penuh tanya. Ini bukan kali pertama. Sudah hampir seminggu ini, setiap kali Tiara terbangun di jam yang sama, ia selalu mendengar kasak-kusuk dari arah ruang tengah. Rasa penasaran Tiara yang selama ini ia pendam akhirnya tak terbendung lagi. Dengan sangat hati-hati, Tiara berjalan mengendap-endap mendekati sumber suara. Ia menyembunyikan tubuhnya di balik tembok pembatas ruang tamu, mencoba mengintip ke arah ruang tengah yang remang-remang. Di sana, dalam kegelapan yang hanya dibantu sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk lewat jendela, Tiara melihat dua siluet tubuh sedang duduk berdekatan di sofa. Itu benar-benar Bu Puri dan Putri. Mereka tampak sedang mendiskusikan sesuatu dengan sangat serius. Posisi duduk mereka condong ke depan, kepala mereka saling berdekatan, seolah takut ada satu kata pun yang bocor dan terdengar oleh orang lain. Pelan-pelan saja, jangan sampai ketahuan. Terdengar suara Putri berbisik, nadanya terdengar cemas namun mendesak. Iya, Ibu tahu. Tapi kita harus cepat. Waktunya tidak banyak. Sahut Bu Puri dengan suara serak tertahan. Jantung Tiara serasa mau copot mendengar potongan kalimat itu. Apa yang mereka bicarakan? Apa yang tidak boleh ketahuan? Pikiran Tiara langsung melayang kemana-mana. Apakah mereka sedang membicarakan masalah keuangan? Atau ada masalah keluarga besar yang disembunyikan darinya? Tanpa sadar, Tiara menggeser kakinya sedikit ke depan untuk mendengar lebih jelas. Namun sial, sikunya menyenggol sebuah vas bunga kecil hiasan yang ada di atas meja konsol di dekatnya. Prang! Meskipun vas itu tidak pecah berkeping-keping karena jatuh ke karpet, suaranya cukup keras untuk memecah keheningan malam. Seketika itu juga, suara bisik-bisik di ruang tengah berhenti total. Suasana berubah menjadi sunyi yang mematikan. Tiara membeku di tempatnya. Ia tahu ia sudah ketahuan. Tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Dengan tangan gemetar, Tiara memberanikan diri untuk melangkah keluar dari persembunyiannya dan menyalakan saklar lampu ruang tengah. Klik! Cahaya lampu membanjiri ruangan, menyilaukan mata sejenak.
Saat pandangan Tiara menjelas, ia melihat Bu Puri dan Putri yang tampak terlonjak kaget di sofa. Wajah mereka berdua terlihat pucat pasi, seperti maling yang tertangkap basah. "Ibu? Putri?" sapa Tiara dengan suara yang diusahakan setenang mungkin, meski hatinya bergemuruh curiga. "Kalian sedang apa jam segini di sini? Gelap-gelapan pula?" Bu Puri tampak menelan ludah dengan susah payah. Ia saling bertukar pandang sekilat dengan Putri, sebelum akhirnya memaksakan sebuah senyum di wajah tuanya yang biasanya terlihat teduh. Tiara, kamu kok bangun, nak?" tanya Bu Puri terbata-bata. Tangannya terlihat gemetar saat ia merapikan daster batiknya, seolah mencoba menutupi kegugupannya. "Tiara haus, Bu. Mau ambil minum?" jawab Tiara sambil menatap tajam ke arah mertua dan iparnya bergantian. "Kalian belum jawab pertanyaan Tiara. Kenapa bisik-bisik di sini jam 2 malam?" Putri, yang biasanya pandai bersilat lidah, kini tampak gelagapan. Ia buru-buru mengambil sebuah buku kecil yang tergeletak di meja, sebuah buku doa, lalu mengangkatnya. "Ah, itu, Mbak Tiara. Kami habis salat malam, Mbak," jawab Putri cepat, matanya bergerak liar tidak berani menatap mata Tiara. "Iya. Kan Bu? Kita habis tahajud bareng, terus ngaji sebentar. Karena takut ganggu Mas Bekti sama Mbak Tiara tidur. Makanya kami ngajinya pelan-pelan, bisik-bisik." Bu Puri mengangguk cepat, menyetujui kebohongan putrinya. "Benar, Nak Tiara. Ibu lagi banyak pikiran akhir-akhir ini, jadi ngajak Putri doa bareng biar tenang. Maaf ya kalau suaranya malah bikin kamu kebangun." Tiara terdiam sejenak mencerna alasan itu. Salat malam? Mengaji? Tapi Tiara tidak melihat ada mukena yang mereka pakai. Mereka masih memakai baju tidur biasa. Dan lagi, kenapa wajah mereka berkeringat dingin seperti orang ketakutan, bukan seperti orang yang baru selesai beribadah dengan tenang? Ada sesuatu yang salah. Insting Tiara sebagai seorang wanita berteriak kencang. Tatapan mata Bu Puri yang biasanya hangat kini terasa menyembunyikan kabut rahasia. Dan Putri, senyum manis di bibirnya terasa sangat dipaksakan. "Oh, begitu." Tiara akhirnya mengangguk pelan, pura-pura percaya demi menghindari keributan malam itu. Ia tidak punya bukti apa-apa selain perasaan curiganya. "Ya sudah kalau begitu. Tiara ke dapur dulu ya, Bu." Tiara melangkah melewati mereka menuju dapur. Saat ia membelakangi mereka, ia bisa merasakan tatapan mata Bu Puri dan Putri yang menusuk punggungnya. Ia tahu, begitu ia menghilang di balik tembok dapur, mereka pasti saling memberi kode lagi. Malam itu, setelah minum segelas air dingin yang tidak mampu mendinginkan kecurigaan di hatinya, Tiara kembali ke kamar. Ia memandang wajah suaminya, Bekti, yang masih terlelap. Apakah Bekti tahu apa yang dilakukan ibu dan adiknya di luar sana? Ataukah Bekti juga bagian dari rahasia malam ini? Tiara menarik selimut sampai ke dada, tapi matanya tak bisa terpejam lagi sampai pagi menjelang. Bisik-bisik itu terus terngiang di kepalanya. "Kita harus cepat. Waktunya tidak banyak." Waktu untuk apa? Dan kenapa harus cepat? Sebuah tekad mulai tumbuh di hati Tiara. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya sendiri. Rumah yang ia beli dengan uang warisan orang tuanya, namun kini terasa seperti menyimpan duri dalam daging. Jika bertanya tidak akan mendapatkan jawaban jujur, maka Tiara harus mencari jawabannya sendiri. Dengan caranya sendiri. Sejak kejadian di dini hari itu, sikap Bu Puri berubah menjadi sangat manis, bahkan jauh lebih perhatian dari biasanya. Jika sebelumnya Bu Puri sering bersikap cuek atau sekadar basa-basi, kini ia seolah berlomba menjadi mertua paling baik sedunia. Namun, bagi Tiara, perhatian yang tiba-tiba ini justru terasa menyesakan, seperti ada udang di balik batu. Pagi itu, di meja makan, aroma masakan lezat sudah tercium memenuhi ruangan. Bu Puri sudah sibuk di dapur sejak subuh, menyiapkan sarapan spesial. Saat Tiara hendak membantu, Bu Puri langsung melarangnya dengan halus, menuntun Tiara untuk duduk manis di kursi makan. Bekti dan Putri sudah duduk di sana, menyantap nasi goreng dengan lahap. "Duduk saja, Nak Tiara. Kamu itu nyonya rumah. Jangan capek-capek," ujar Bu Puri sambil tersenyum lebar, senyum yang sama yang ia tunjukkan saat tertangkap basah malam itu.
Tak lama kemudian, Bu Puri datang membawa sebuah nampan kecil. Di atasnya, bukan kopi atau teh manis seperti biasa, melainkan sebuah gelas berisi cairan pekat berwarna hitam kehijauan. Aromanya menyengat, campuran antara bau tanah basah dan rempah yang sangat kuat. Bu Puri meletakkan gelas itu tepat di hadapan Tiara dengan tatapan penuh harap. "Ini apa, Bu?" tanya Tiara ragu, hidungnya sedikit mengernyit mencium bau yang menusuk itu. "Ini jamu herbal racikan khusus leluhur keluarga Ibu, Nak," jawab Bu Puri antusias. Tangannya mengelus bahu Tiara lembut. "Ibu buatkan ini khusus untuk kamu. Katanya kamu dan Bekti pengen banget punya momongan. Kan? Nah, jamu ini khasiatnya luar biasa untuk menyuburkan kandungan. Minum ya, mumpung masih hangat." Tiara menatap gelas itu, lalu menatap Bekti. Suaminya itu mengangguk mantap sambil mengunyah kerupuk. "Minum saja, sayang. Ibu capek-capek bikin itu buat kita loh. Demi anak kita nanti." Mendengar kata anak, hati Tiara luluh. Keinginan untuk memiliki buah hati memang impian terbesarnya sejak menikah 2 tahun lalu. Rasa curiga akan kejadian malam itu sedikit terpinggirkan oleh harapan besar untuk hamil. Dengan menahan napas, Tiara meraih gelas itu dan meminumnya. Rasanya sungguh mengerikan. Pahit, getir, dan ada sensasi panas yang langsung menjalar di tenggorokan hingga ke lambung. Tiara hampir saja memuntahkannya kembali, tapi tatapan mata Bu Puri yang lekat mengawasinya membuat Tiara memaksakan diri menelan cairan pekat itu sampai habis. "Pintar menantu Ibu," puji Bu Puri, mengambil gelas kosong itu dengan wajah puas. "Mulai sekarang, Ibu akan buatkan ini rutin setiap pagi dan malam sebelum tidur. Harus diminum terus ya, biar rahimmu kuat." Namun, belum sampai 5 menit setelah sarapan selesai, Tiara merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya bergejolak hebat. Rasa mual tiba-tiba menyerang sampai ke ulu hati. Kepalanya berdenyut nyeri, pandangannya sedikit berkunang-kunang. Tiara memegang pinggiran meja makan erat-erat untuk menahan keseimbangan. "Aduh, perut Tiara sakit banget. Mas," rintih Tiara sambil memegangi perutnya. Wajahnya yang tadi segar kini mulai memucat. Putri yang sedang asyik main HP melirik sekilas, lalu berdecak pelan. "Ah, Mbak Tiara ini manja banget sih. Baru minum jamu sedikit aja udah ngeluh." Bekti segera menghampiri Tiara, tapi bukannya panik, ia justru terlihat santai. Ia memijat tengkuk Tiara pelan. "Tahan sedikit ya, sayang. Itu reaksi wajar kok. Kata Ibu, itu namanya proses detoksifikasi. Racun-racun di tubuh kamu lagi dibuang sama jamunya, makanya rasanya nggak enak. Itu tandanya jamunya bekerja." "Benar kata suamimu, Nak," sahut Bu Puri dari arah dapur, suaranya terdengar tenang, terlalu tenang. "Jangan cengeng. Kalau mau punya anak itu butuh pengorbanan. Rasa sakit itu cuma sebentar, nanti juga hilang sendiri." Tiara ingin membantah, ingin mengatakan bahwa rasa sakit ini tidak wajar. Ini bukan sekadar mulas biasa, rasanya seperti ada sesuatu yang menggerogoti lambungnya perlahan. Tapi melihat kekompakan suami, mertua, dan iparnya yang menyudutkannya, Tiara memilih diam. Ia hanya mengangguk lemah, lalu pamit masuk ke kamar untuk beristirahat. Hari berganti hari, rutinitas menyiksa itu terus berlanjut. Pagi dan malam, gelas berisi cairan pekat itu selalu tersaji di hadapan Tiara. Dan setiap kali Tiara mencoba menolak dengan alasan tidak kuat menahan rasa sakitnya, Bu Puri akan memasang wajah sedih yang dibuat-buat, seolah Tiara adalah menantu durhaka yang tidak menghargai usaha mertua. Bekti pun akan menceramahinya tentang pentingnya berbakti dan berusaha demi keturunan. Dampak jamu itu mulai terlihat nyata pada fisik Tiara. Dalam waktu 2 minggu, Tiara yang dulu bugar kini terlihat layu. Kulitnya yang putih bersih kini terlihat kusam dan pucat seperti mayat hidup. Lingkaran hitam menggantung di bawah matanya. Rambut panjangnya yang indah mulai rontok satu persatu memenuhi sisir setiap kali ia bercermin. Suatu malam, setelah meminum jamu rutinnya, Tiara merasa tubuhnya sangat lemas, seolah tulang-tulangnya dilolosi satu persatu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Wanita di cermin itu tampak asing, begitu rapuh dan menyedihkan. "Apa benar ini efek detoks?" bisik Tiara pada dirinya sendiri. Hatinya menolak percaya, tapi logika Naya tumpul karena manipulasi orang-orang di sekitarnya.
Di luar kamar, samar-samar ia mendengar suara tawa Bu Puri dan Putri yang sedang menonton TV. Mereka tertawa lepas, terdengar sangat bahagia. Kontras sekali dengan Tiara yang sedang menahan perih di dalam kamar. Rasa curiga yang sempat meredup kini kembali menyala, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Firasatnya mengatakan bahwa cairan hitam yang dipaksa masuk ke tubuhnya setiap hari itu bukanlah penyubur kandungan, melainkan sesuatu yang perlahan sedang mematikan cahayanya. Sore itu, langit Jakarta tampak kelabu tertutup mendung tebal, seolah mewakili perasaan Tiara yang semakin hari semakin suram. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi halaman rumah mewah yang biasanya terawat rapi, namun kini terasa dingin dan tak bernyawa bagi Tiara. Saat sedang duduk melamun di ruang tamu sambil memijat keningnya yang pening akibat efek jamu tadi pagi, sebuah taksi berhenti tepat di depan pagar rumah. Seorang wanita muda turun dari taksi itu. Penampilannya sangat modis. Rambut dicat warna coklat pirang, gaun selutut yang membalut tubuh rampingnya, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk paving block dengan percaya diri. Di tangannya, ia menyeret sebuah koper besar berwarna merah menyala. Tiara mengernyitkan dahi. Ia tidak ingat ada janji dengan tamu hari ini. Belum sempat Tiara beranjak dari sofa, Bu Puri sudah berlari kecil dari arah ruang keluarga, wajahnya berbinar cerah, jauh lebih cerah daripada saat menyambut Tiara pulang kerja dulu. "Ratna, akhirnya sampai juga kamu, Nak," seru Bu Puri antusias, langsung memeluk wanita itu erat-erat di ambang pintu. Tiara perlahan bangkit, tubuhnya yang lemas membuatnya harus berpegangan pada sandaran sofa. "Bu, ini siapa?" tanya Tiara pelan. Bu Puri menoleh, senyumnya tidak luntur sedikit pun. "Oh, Tiara. Kenalkan, ini Ratna. Dia ini sepupu jauh ibu dari kampung. Kasihan, di kampung sedang ada masalah keluarga, jadi dia mau numpang tinggal di sini sementara sambil cari kerja di Jakarta. Boleh kan, Nak? Rumah ini kan besar, banyak kamar kosong." Tiara menatap Ratna. Wanita bernama Ratna itu tersenyum manis, mengulurkan tangannya yang halus dan terawat, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang kesusahan di kampung. "Halo, Mbak Tiara. Maaf ya kalau saya merepotkan. Saya janji nggak akan lama kok, cuma sampai dapat kerjaan saja," ucap Ratna dengan suara yang dibuat selembut mungkin. "Silakan, Mbak Ratna. Anggap saja rumah sendiri," jawab Tiara ramah, meski hatinya merasa ada yang janggal. Ia adalah pemilik rumah ini, tapi Bu Puri seolah yang punya kuasa penuh menerima tamu tanpa diskusi dulu dengannya. Malam itu juga, suasana rumah berubah drastis. Kehadiran Ratna seperti angin segar bagi Bu Puri, Putri, dan Bekti. Saat makan malam, Bekti yang biasanya diam atau sibuk dengan ponselnya, kini terlihat sangat bersemangat. Matanya tak henti-hentinya mencuri pandang ke arah Ratna yang duduk tepat di seberangnya. "Wah, masakan Ratna enak banget ya, Bu. Jauh lebih enak daripada catering langganan kita," puji Bekti sambil menambah porsi nasinya. "Iya dong, Mas. Ratna kan memang pintar masak. Nggak kayak." Putri menggantung kalimatnya sambil melirik sinis ke arah Tiara, yang hanya mengaduk-aduk buburnya tanpa selera. Tiara memang tidak bisa makan makanan pedas dan berminyak itu, karena perutnya masih mual akibat jamu. Tiara merasa seperti orang asing di meja makannya sendiri. Mereka berempat, Bu Puri, Putri, Bekti, dan Ratna, mengobrol seru tentang masa kecil, tentang hal-hal yang tidak Tiara pahami, tertawa terbahak-bahak seolah mereka adalah keluarga bahagia yang utuh, dan Tiara hanyalah penonton yang tak diundang. Keesokan harinya, keanehan semakin menjadi-jadi. Tiara terbangun karena mendengar suara ribut-ribut ceria di ruang tengah. Saat ia keluar kamar, ia melihat Putri dan Ratna sedang membongkar belanjaan. Ada beberapa tas bermerek terkenal tergeletak di lantai. Baju baru, kosmetik mahal, dan sepatu branded. "Wah, Mbak Ratna emang selera fashionnya oke banget. Cocok banget ini buat aku," seru Putri sambil mematut diri di depan cermin dengan tas barunya. Tiara tertegun. Ratna katanya datang dari kampung karena ada masalah dan butuh kerja. Tapi kenapa bisa belanja barang semewah ini? Dan yang lebih membingungkan, dari mana Putri punya uang? Putri kan pengangguran dan hanya mengandalkan uang saku dari Bekti yang sebenarnya dikelola dari keuangan Tiara juga. Rasa curiga menuntun Tiara kembali ke kamar untuk mengecek tas tangannya. Jantungnya berdegup kencang saat membuka dompet. Kosong.
Uang tunai 5 juta rupiah yang baru ia ambil kemarin lusa untuk keperluan rumah tangga, lenyap tak bersisa. Tiara buru-buru mengecek notifikasi ponselnya. Ada beberapa transaksi kartu kredit tambahan miliknya yang digunakan pagi ini di sebuah mal besar. Darah Tiara mendidih. Dengan tangan gemetar menahan marah, ia membawa bukti notifikasi itu keluar kamar. "Mas Bekti," panggil Tiara sedikit keras. Bekti yang sedang duduk santai membaca koran sambil ditemani Ratna minum kopi, menoleh dengan wajah terganggu. "Ada apa sih, Tiara? Pagi-pagi kok teriak-teriak?" jawab Bekti ketus. "Uang tunai di dompetku hilang, Mas. Dan lihat ini, ada tagihan kartu kredit masuk barusan. Siapa yang pakai? Aku seharian di kamar." Tiara menunjukkan layar ponselnya. Belum sempat Bekti menjawab, Putri yang sedang asyik dengan tas barunya menyahut enteng. "Loh, Mbak Tiara lupa? Tadi pagi kan Mbak Tiara sendiri yang kasih kartu kreditnya ke aku. Mbak bilang, 'Putri, ajak Ratna jalan-jalan gih, belikan baju biar dia nggak sedih.'" Tiara melongo. "Apa? Aku nggak pernah ngomong gitu. Aku bangun tidur saja baru sekarang." Bu Puri tiba-tiba muncul dari dapur, wajahnya dipasang prihatin. Ia mendekati Tiara dan memegang lengannya. "Astaga, Nak Tiara, kamu kambuh lagi lupanya? Tadi pagi ibu lihat sendiri kamu kasih dompet itu ke Putri di depan pintu kamar. Masa kamu lupa?" "Aku nggak gila, Bu. Aku nggak pernah kasih," bantah Tiara, air matanya mulai menggenang. Bekti berdiri, menatap Tiara dengan pandangan kasihan yang merendahkan. "Sayang, sepertinya efek sakitmu makin parah. Dokter kan sudah bilang, kondisi tubuh yang lemah bisa mempengaruhi ingatan. Kamu itu sering lupa akhir-akhir ini. Kemarin lupa taruh kunci mobil, sekarang lupa kasih uang ke adikku sendiri." "Tapi Mas..." "Sudah, Tiara," potong Bekti tegas. "Jangan bikin malu di depan tamu. Ratna baru datang, masa disuguhi keributan soal uang receh? Kamu istirahat saja di kamar. Biar ibu yang urus keuangannya mulai sekarang kalau kamu sudah mulai pikun begini." Ratna menatap Tiara dengan senyum tipis yang penuh kemenangan, seolah berkata, "Posisimu sudah habis." Tiara mundur perlahan, air mata jatuh membasahi pipinya yang tuntas. Ia sadar, ini bukan sekadar pikun atau lupa. Ini adalah permainan mental. Mereka sedang berusaha membuatnya merasa gila. Harta bendanya dikuras di depan mata, tapi ia dibuat tak berdaya untuk membelanya. Tiara kembali masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di balik selimut, ia menangis tanpa suara. Namun, di tengah tangisannya, tekadnya semakin bulat. Ia tidak gila. Dan ia harus membuktikannya sebelum semuanya terlambat. Kondisi fisik Tiara merosot drastis jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi itu, saat mencoba menyisir rambutnya di depan meja rias, Tiara menahan tangis melihat segumpal besar rambut hitamnya rontok dan tersangkut di sisir. Kulitnya yang dulu bercahaya kini abu-abu pucat, tulang pipinya mulai menonjol karena berat badannya turun drastis. Ia terlihat seperti orang yang sedang digerogoti penyakit ganas dari dalam. Bekti, Bu Puri, dan Putri semakin gencar meyakinkan Tiara bahwa ia hanya sedang stres berat dan butuh lebih banyak istirahat serta jamu rutin itu. Namun, insting bertahan hidup Tiara berteriak kencang. Ia tahu tubuhnya sedang diracuni, bukan diobati. Tapi tanpa bukti, tuduhannya hanya akan dianggap racauan orang gila, persis seperti skenario yang sedang mereka mainkan. Kesempatan yang ditunggu-tunggu Tiara akhirnya tiba di hari Minggu. Siang itu, rumah terasa sibuk. Bu Puri, Putri, dan Ratna sibuk berdandan heboh dengan pakaian terbaik mereka. Bekti juga tampak gagah dengan setelan jasnya. Mereka akan menghadiri pesta pernikahan kerabat jauh Bu Puri di gedung mewah di pusat kota. "Kamu yakin tidak mau ikut, Tiara?" tanya Bekti sambil mematut diri di cermin, merapikan dasinya. Nada bicaranya terdengar basa-basi, tanpa ada ketulusan sedikit pun. Tiara yang sedang berbaring lemah di tempat tidur menggeleng pelan. "Kepalaku pusing sekali, Mas. Kakiku juga lemas buat jalan. Kalian pergi saja, aku titip salam buat pengantinnya." "Ya sudah kalau begitu," sahut Bu Puri cepat dari ambang pintu, wajahnya terlihat lega. "Kamu istirahat saja di rumah. Jangan lupa jamu siangnya diminum ya, sudah ibu siapkan di meja makan."
Nanti kuncinya ibu bawa satu, jadi kamu kunci pintu dari dalam saja. Ayo cepat. Mas, nanti kita telat, Ratna sudah nunggu di mobil tuh. Seru Putri tidak sabaran. Deru mesin mobil terdengar menjauh meninggalkan halaman rumah. Tiara menunggu 5 menit, 10 menit, hingga ia yakin mobil itu benar-benar sudah pergi jauh. Dengan sisa tenaga yang ada, Tiara bangkit dari tempat tidur. Rasa pusing yang mendera ia abaikan. Adrenalin mulai memompa di darahnya, memberikan energi cadangan yang ia butuhkan. Tiara segera meraih ponselnya dan menekan nomor kontak yang sudah ia simpan semalam, sebuah jasa pemasangan CCTV profesional dan kilat yang ia temukan dari internet secara diam-diam. Halo, Pak? Iya, saya yang pesan kemarin. Tolong datang sekarang juga. Saya bayar 2 kali lipat asal pengerjaannya cepat dan rapi. Ingat, Pak, jangan parkir di depan pagar. Masuk saja ke garasi biar tidak terlihat tetangga. Perintah Tiara tegas. 30 menit kemudian, 2 orang teknisi datang dengan peralatan lengkap. Tiara memberikan instruksi spesifik dengan napas memburu, matanya terus waspada melirik ke arah jalanan, takut rombongan suaminya tiba-tiba pulang karena ada barang yang tertinggal. Pasang di titik buta yang tidak mungkin disadari orang awam, ujar Tiara sambil menunjuk sudut-sudut strategis. 1 di ruang tengah, fokus ke arah sofa. 1 di dapur, pastikan sorotannya jelas ke arah meja racikan bumbu. Dan 1 lagi di lorong menuju kamar utama. Baik, Bu. Kami punya model terbaru yang bentuknya persis seperti smoke detector atau pendeteksi asap. Lampu indikatornya bisa dimatikan, jadi tidak akan ada yang curiga kalau itu kamera. Jelas sang teknisi. Tiara mengangguk setuju. Lakukan. Cepat. Selama 1 jam berikutnya, suara bor listrik yang diredam dan gesekan tangga menjadi musik latar ketegangan Tiara. Ia mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah, sesekali mengecek jam dinding. Setiap ada suara kendaraan lewat di depan rumah, jantungnya seolah berhenti berdetak. Jika Bekti pulang sekarang dan melihat ini, tamatlah riwayatnya. Tiara pasti akan dituduh paranoid dan mungkin akan dikurung atau dibawa ke rumah sakit jiwa hari itu juga. Sudah selesai, Bu, lapor teknisi itu akhirnya, memecah ketegangan. Tiara segera mengunduh aplikasi di ponselnya dan menyambungkannya dengan sistem CCTV baru itu. Layar ponselnya kini menampilkan 3 kotak visual yang jernih. Ruang tengah, dapur, dan lorong kamar. Kualitas gambarnya tajam, bahkan suaranya pun terdengar jelas melalui fitur audio recording. Terima kasih, Pak. Ini bayarannya. Tiara menyerahkan amplop tebal berisi uang tunai yang ia simpan di brankas pribadinya, satu-satunya tempat yang belum bisa dijamah oleh Putri. Tolong rahasiakan ini dari siapapun, terutama kalau ada laki-laki bernama Bekti yang bertanya. Setelah teknisi pergi, Tiara membersihkan sisa-sisa debu instalasi dengan sapu secepat kilat. Ia memastikan tidak ada jejak kabel atau bekas pengerjaan yang mencurigakan. Kamera-kamera itu terkamuflase dengan sempurna di langit-langit. Terlihat seperti sensor kebakaran biasa yang memang sudah seharusnya ada di rumah mewah. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam, mobil Bekti kembali memasuki pekarangan rumah. Suara tawa riuh terdengar dari luar. Tiara buru-buru kembali ke kamar, meminum sedikit air putih untuk membasahi bibirnya agar tidak terlihat mencurigakan, lalu menarik selimut sebatas dada, berpura-pura baru bangun tidur. Pintu kamar terbuka. Bekti masuk dengan wajah yang sedikit merah, bau alkohol samar tercium dari napasnya. Di belakangnya, Bu Puri dan Ratna mengikuti sambil menenteng kotak makanan catering. Wah, Tiara masih tidur ternyata. Enak ya jadi kamu. Seharian cuma tidur-tiduran sementara kita capek kondangan, sindir Putri yang langsung merebahkan diri di sofa kamar Tiara tanpa permisi. Gimana pestanya, Mas? Tanya Tiara dengan suara parau yang dibuat-buat. Ramai. Sayang kamu nggak ikut. Banyak yang nanyain kamu, aku bilang saja kamu lagi bed rest program hamil. Jawab Bekti enteng sambil melepas dasinya. Bu Puri mendekat ke sisi ranjang, meletakkan tangannya di dahi Tiara. Badanmu masih hangat, Nak. Jamu siangnya sudah diminumkan? Sudah, Bu, bohong Tiara. Jamu itu sebenarnya sudah ia buang ke dalam kloset sesaat setelah mereka pergi tadi siang. Bagus. Nanti malam ibu buatkan lagi yang baru ya, biar besok pagi segar, kata Bu Puri sambil tersenyum,
lalu mengajak Ratna dan Putri keluar kamar untuk makan malam. Sepeninggal mereka, Tiara merogoh ponselnya yang ia sembunyikan di balik bantal. Tangannya menggenggam benda pipi itu erat-erat. Ketakutan yang selama ini menghantuinya perlahan berubah menjadi keberanian dingin. Kini, mata-mata elektroniknya sudah aktif. Setiap gerak-gerik, setiap bisikan jahat, dan setiap rencana busuk yang mereka susun di belakang punggungnya, akan terekam abadi. Tiara menatap layar ponselnya yang menampilkan ruang tengah yang kosong di luar sana. Silakan tertawa sepuas kalian malam ini, batin Tiara perih namun penuh tekad. Karena mulai detik ini, aku sedang menonton kalian. Malam itu, ketegangan di kamar tidur utama terasa begitu pekat, setidaknya bagi Tiara. Bekti baru saja masuk membawa segelas air dan satu butir pil kecil berwarna putih. Minum dulu obat tidurnya, sayang. Dokter bilang kamu butuh istirahat total biar stresnya hilang. Ucap Bekti dengan nada yang terdengar penuh perhatian, menyodorkan pil itu ke bibir Tiara. Tiara menatap pil itu. Ia tahu itu bukan sekadar vitamin. Setiap kali meminumnya, ia akan tidur seperti orang mati sampai siang hari, tak sadarkan diri, memberikan kebebasan mutlak bagi orang-orang di luar sana untuk melakukan apapun di rumahnya. Dengan gerakan cepat, Tiara memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, lalu segera meraih gelas air dan meneguknya. Pintar, Bekti tersenyum, mengelus kepala Tiara seperti mengelus hewan peliharaan. Ia kemudian mematikan lampu utama, membiarkan kamar hanya diterangi lampu tidur yang remang. Tidurlah. Aku mau lanjut kerja sebentar di ruang kerja. Begitu Bekti berbalik dan melangkah keluar kamar, Tiara memuntahkan kembali pil yang ia sembunyikan di bawah lidahnya ke telapak tangan. Pil itu sudah agak lumer dan pahit, tapi Tiara tidak peduli. Ia membungkus sisa pil itu dengan tisu dan menyelipkannya ke dalam sarung bantal. Malam ini, ia harus tetap terjaga. Ia harus melihat apa yang terjadi saat ratu rumah ini dianggap sedang tidur pulas. Waktu berjalan sangat lambat. Detik demi detik berlalu menyiksa. Tiara berbaring kaku, mengatur napasnya agar terdengar teratur, berjaga-jaga jika Bekti masuk kembali untuk mengeceknya. Sekitar 1 jam kemudian, Bekti kembali masuk, naik ranjang di sebelahnya, dan tak lama kemudian suara dengkurannya mulai terdengar. Aman. Tiara melirik jam digital di nakas. Pukul 1.58 dini hari. Hampir waktunya. Dengan tangan gemetar yang basah oleh keringat dingin, Tiara mengambil ponselnya dari balik bantal. Ia menurunkan tingkat kecerahan layar sampai titik terendah, lalu menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuh dan kepalanya, menciptakan tenda kecil yang kedap cahaya. Di dalam kegelapan di balik selimut itu, Tiara membuka aplikasi CCTV yang baru saja dipasang tadi siang. Jantungnya berdegup kencang seiring loading aplikasi yang berputar. Koneksi terhubung. Layar ponsel Tiara menampilkan 3 kotak visual hitam putih, mode malam. Pandangan Tiara langsung tertuju pada kamera di ruang tengah yang menyorot ke arah dapur bersih. Napas Tiara tercekat. Di sana, di layar kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih sekaligus meremukkan hatinya. Tidak ada sajadah. Tidak ada mukena. Tidak ada kitab suci. Di meja makan yang terbuat dari marmer mahal itu, Bu Puri, Putri, dan Ratna sedang duduk melingkar. Di tengah-tengah mereka, tergeletak beberapa kotak beludru merah dan biru, kotak perhiasan milik Tiara yang ia simpan di laci meja rias terkunci. Tiara menekan ikon speaker untuk mengaktifkan suara. Suara dari ruang tengah itu langsung terdengar jernih melalui earphone yang sudah terpasang di telinganya. Gila sih, ini kalung berlian asli dari Eropa? Si Tiara bego banget punya barang sebagus ini cuma disimpan di laci. Suara cempreng Putri terdengar jelas. Di layar, Putri terlihat sedang mencoba kalung itu, mematut dirinya di pantulan kaca lemari hias sambil bergaya genit. Hust, pelan sedikit suaramu, tegur Bu Puri, tapi wajah tuanya menyeringai lebar. Tangan keriputnya sedang sibuk memilah-milah gelang emas Tiara. Ini emas tua, kadarnya tinggi. Kalau digadai atau dijual di pasar gelap, harganya nggak bakal jatuh. Ratna, wanita yang katanya tamu miskin dari kampung itu, terlihat paling rakus. Ia memasukkan beberapa cincin permata Tiara ke jari-jarinya, lalu mengangkat tangannya, mengagumi kilauannya di bawah lampu dapur. Cocok banget di jariku ya, Bu, tanya Ratna manja. Daripada dipakai sama mayat hidup di kamar itu,
nggak ada auranya. Mending buat modal aku sama Mas Bekti nanti bulan madu. Ambil saja yang kamu suka, Ratna. Anggap saja DP, uang muka, jadi menantu ibu, sahut Bu Puri enteng sambil terkekeh pelan. Tapi ingat, ambil yang kecil-kecil dulu biar dia nggak sadar kalau barangnya hilang. Kalau dia nanya, bilang aja dia lupa taruh di mana. Dia kan sekarang sudah mulai, gila, gampang dikibulin. Air mata Tiara menetes membasahi layar ponsel. Ia membekap mulutnya sendiri kuat-kuat agar isak tangisnya tidak pecah. Rasanya sakit sekali. Perhiasan-perhiasan itu adalah peninggalan almarhum ibunya. Barang-barang yang memiliki nilai sentimental tinggi, kini dijarah dan dijadikan mainan oleh orang-orang yang ia beri tumpangan hidup. Mereka tertawa-tawa di sana, merencanakan liburan dan belanja dengan uang hasil curian, sementara Tiara di sini berjuang melawan rasa sakit fisik dan mental. Putri, itu jam tangan Rolexnya jangan diambil dulu. Itu terlalu mencolok. Ambil anting-anting mutiara saja, perintah Bu Puri saat melihat Putri hendak memasukkan jam tangan Tiara ke saku bajunya. Yah, Bu, padahal mau aku pamerin ke teman arisan besok, gerutu Putri, tapi ia menurut dan meletakkan kembali jam itu, menukarnya dengan sepasang anting. Tiara menyaksikan semua itu dengan tatapan nanar. Jadi ini kegiatan, ibadah malam, mereka selama ini, mencuri harta bendanya sedikit demi sedikit, menggerogoti kekayaannya seperti rayap, sambil berdoa agar pemiliknya cepat mati atau gila. Tiba-tiba, di layar CCTV, Ratna menoleh ke arah lorong kamar tidur Tiara. Obatnya tadi diminumkan sama dia? Nanti kalau dia bangun gimana? Tanya Ratna cemas. Tenang saja. Suara Bu Puri terdengar yakin dan dingin. Dosis obat tidur yang dikasih Bekti itu dosis kuda. Dia nggak bakal bangun sampai matahari tinggi. Kalaupun bangun, dia bakal linglung kayak orang mabuk. Kita aman. Tiara meremas spray di sampingnya. Kemarahannya kini bercampur dengan rasa jijik yang luar biasa. Keluarga macam apa ini? Mereka bukan manusia. Mereka adalah parasit yang berlindung di balik topeng agama dan kekeluargaan. Malam itu, Tiara tidak tidur sedetik pun. Ia merekam semua adegan itu ke dalam memori ponselnya, menyalinnya ke penyimpanan awan, cloud, memastikan bukti kebusukan mereka tersimpan aman di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun selain dirinya. Saat adzan subuh berkumandang, Bu Puri dan komplotannya terlihat membereskan hasil jarahan mereka, mengembalikan kotak-kotak perhiasan itu ke tempat semula, tentu saja isinya sudah berkurang. Mereka kembali ke kamar masing-masing dengan wajah puas. Tiara melepaskan earphone-nya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Air matanya sudah kering. Rasa sedihnya telah berubah menjadi dingin yang mematikan. Sekarang ia tahu mereka pencuri. Tapi ada satu hal lagi yang mengganjal di hatinya. Ucapan Bu Puri tentang dosis obat dan kondisi fisiknya yang terus menurun. Mereka tidak hanya ingin hartanya. Tiara sadar, pencurian ini hanyalah puncak gunung es. Ada rencana yang lebih jahat, lebih keji, yang sedang mereka persiapkan untuk menyingkirkannya secara permanen. Dan Tiara harus bertahan hidup cukup lama untuk mengungkap itu semua. Pagi itu, dunia Tiara berputar hebat. Setelah semalaman tidak tidur karena memantau CCTV, kondisi fisiknya benar-benar mencapai titik terendah. Saat ia mencoba bangkit dari tempat tidur untuk ke kamar mandi, kakinya terasa seperti kapas yang tak bertulang. Tiara memaksakan diri melangkah, berpegangan pada dinding. Namun, baru saja ia menyentuh gagang pintu kamar mandi, pandangannya menggelap total. Telinganya berdenging kencang, menutupi suara apapun di sekitarnya. Bruk! Tubuh Tiara ambruk membentur lantai kamar mandi yang keras. Samar-samar, ia mendengar suara gedoran pintu dan teriakan panik Bekti. Pintu didobrak. Tiara merasakan tubuhnya diangkat kasar, lalu dibaringkan kembali ke tempat tidur. Kesadarannya timbul tenggelam. Ia bisa mendengar suara-suara di sekitarnya, tapi matanya terlalu berat untuk dibuka, dan lidahnya terlalu keluh untuk bicara. Bawa ke klinik dekat pasar saja, Bekti. Jangan ke rumah sakit besar. Terdengar suara Bu Puri, nadanya panik tapi penuh perhitungan. Kalau ke rumah sakit besar nanti prosedurnya ribet, ditanya macam-macam. Di klinik langganan ibu, kita bisa atur dokternya. Iya, Bu. Aku siapkan mobil dulu, sahut Bekti. Dalam ketidakberdayanya, hati Tiara menjerit.
Ia tahu kenapa mereka takut ke rumah sakit besar. Jika dokter profesional memeriksa darahnya, kebusukan mereka akan terungkap. Tiara berusaha menggerakkan jarinya, berusaha bangun untuk menolak, tapi tubuhnya lumpuh sementara. Saat Bekti hendak membopong Tiara keluar kamar, tiba-tiba terdengar suara bel tamu berbunyi panjang dan mendesak. "Siapa sih pagi-pagi bertamu? Ganggu saja," gerutu Putri. "Biar aku yang buka." Tak lama kemudian, terdengar suara keributan di ruang tamu. Suara Putri yang melarang masuk beradu dengan suara bariton yang tegas dan berwibawa. Suara yang sangat Tiara kenal. "Minggir kamu. Saya mendengar kabar Tiara sakit dari tetangga depan rumah saat saya lewat tadi. Saya dokter keluarganya sejak dia kecil, saya berhak melihat kondisinya." Itu suara Dokter Rizal. Dokter senior kepercayaan mendiang orang tua Tiara. Bekti dan Bu Puri tampak gelisah. Wajah mereka pucat pasi melihat Dokter Rizal menerobos masuk ke dalam kamar tidur utama, mengabaikan protes Putri yang mencoba menghalanginya di pintu. Dokter Rizal, dengan tas medis kulitnya yang khas, menatap tajam ke arah Bekti yang sedang memegang Tiara. "Letakkan dia. Biar saya periksa," perintah Dokter Rizal dingin. Aura wibawanya membuat Bekti yang biasanya arogan itu menciut dan perlahan melepaskan Tiara. "Ah, Dokter Rizal kebetulan sekali." Bu Puri mencoba tersenyum manis, namun matanya memancarkan ketakutan. "Tiara cuma kecapean kok, Dok. Masuk angin biasa. Kami mau bawa dia ke pengobatan alternatif saja, biar lebih alami." "Diam, Bu," potong Dokter Rizal tegas tanpa menoleh. Ia langsung mengeluarkan stetoskop dan senter medisnya. Dokter Rizal memeriksa Tiara dengan teliti. Ia membuka kelopak mata Tiara, mengecek denyut nadi, dan meraba perutnya. Namun, ekspresi Dokter Rizal berubah drastis saat ia memeriksa kuku-kuku jari tangan Tiara. Ia melihat ada garis putih melintang di kuku Tiara, tanda khas yang sangat spesifik. Dokter Rizal terdiam sejenak, lalu menatap Bekti dan Bu Puri dengan tatapan menyelidik. "Kalian tunggu di luar. Saya perlu melakukan pemeriksaan ginekologi tertutup." Tiara mengeluh sakit di perut bawah kan? "Ini prosedur privasi," bohong Dokter Rizal dengan sangat meyakinkan. "Tapi Dok, saya suaminya." Protes Bekti. "Keluar. Sekarang," bentak Dokter Rizal. Ketegasannya membuat nyali mereka ciut. Bekti, Bu Puri, dan Putri akhirnya keluar kamar dan menutup pintu. Meski Tiara yakin mereka pasti menempelkan kuping di daun pintu. Begitu pintu tertutup rapat, Dokter Rizal tidak melakukan pemeriksaan ginekologi. Ia justru segera mengeluarkan jarum suntik dan botol sampel kecil dari tasnya. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia mengambil sampel darah dari lengan Tiara yang lemas. Tiara meringis pelan, matanya sedikit terbuka. "Tahan sakitnya sedikit ya, Nak Tiara," bisik Dokter Rizal tepat di telinga Tiara, suaranya bergetar menahan amarah dan keprihatinan. Tiara menatap mata dokter tua itu dengan pandangan memohon. Dokter Rizal menggenggam tangan Tiara erat setelah menyimpan botol sampel darah itu ke saku jasnya secara tersembunyi. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Tiara, memastikan suaranya hanya terdengar oleh mereka berdua. "Dengar saya baik-baik, Tiara. Kamu tidak sakit Mak, kamu tidak masuk angin, dan kamu jelas tidak sedang hamil," bisik Dokter Rizal, setiap katanya menusuk jantung Tiara. "Saya melihat garis mees di kukumu. Napasmu juga bau bawang putih samar. Ini gejala klasik keracunan arsenik dosis rendah yang diberikan secara berkala." Air mata Tiara menetes di sudut matanya. Tebakannya benar. Ada yang memberimu racun sedikit demi sedikit agar terlihat seperti kematian alami karena gagal organ, lanjut Dokter Rizal cepat. "Siapa yang menyiapkan makan dan minummu setiap hari?" Tiara tidak bisa menjawab dengan kata-kata, tapi matanya melirik ke arah pintu kamar di mana Bu Puri dan Bekti berada di baliknya. Dokter Rizal mengangguk paham. Rahangnya mengeras menahan emosi. "Saya mengerti. Dengar, Tiara. Kamu dalam bahaya besar. Saya akan bawa sampel darah ini ke laboratorium forensik rekan saya sekarang juga. Hasilnya akan jadi bukti kuat." "Tapi..." Tiara berusaha bersuara, suaranya parau dan lemah. "Jangan khawatir. Untuk sekarang, saya akan berikan suntikan penetral racun sementara dan vitamin dosis tinggi agar kamu kuat berdiri," kata Dokter Rizal sambil menyuntikkan cairan lain ke infus Tiara.
Kamu harus pura-pura masih lemah di depan mereka. Jangan makan atau minum apapun dari tangan mereka lagi. Apapun alasannya. Kamu punya persediaan air sendiri? Tiara mengangguk lemah, menunjuk laci nakas yang terkunci. Di sana ia menyembunyikan botol air mineral yang ia beli diam-diam lewat ojek online yang ia minta lempar ke balkon kemarin. Bagus. Bertahanlah 2-3 hari lagi sampai hasil lab keluar. Saya akan kembali dengan polisi, janji Dr. Rizal. Dr. Rizal kemudian merapikan alat-alatnya dan membuka pintu kamar dengan wajah yang sudah ia atur menjadi datar kembali. Di luar, Bu Puri langsung menyerbu dengan pertanyaan. Gimana, Dok? Nggak parah kan? Cuma lambung kan? Dr. Rizal menghela napas panjang, berakting sempurna. Ya, sepertinya Tiara mengalami stres berat yang memicu asam lambung akut dan vertigo. Dia butuh istirahat total. Jangan diganggu. Jangan diajak bicara yang berat-berat. Biarkan dia tidur. Resep obatnya, Dok? Tanya Bekti. Saya sudah suntikan obat tadi, cukup untuk 3 hari. Tidak perlu obat tambahan dari warung atau jamu-jamuan dulu, takut kontraindikasi. Biarkan tubuhnya istirahat alami. Dr. Rizal menatap tajam mata Bu Puri saat menyebut kata, jamu. Bu Puri tampak salah tingkah. Tapi akhirnya mengangguk lega karena merasa rahasianya aman. Baik, Dok. Terima kasih. Sepeninggal Dr. Rizal, Tiara berbaring di kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Vonis itu sudah jatuh. Ia bukan sakit, ia sedang dibunuh pelan-pelan. Orang yang ia panggil, Ibu, ternyata adalah Algojo yang tersenyum manis. Dan suaminya sendiri adalah penonton yang menikmati pertunjukan kematiannya. Namun, suntikan Dr. Rizal mulai bekerja. Tiara merasakan sedikit tenaga mengalir kembali ke otot-ototnya. Ia tidak akan mati di ranjang ini. Tidak sebelum ia melihat wajah mereka hancur saat topengnya ditarik paksa. Sore itu, saat Bu Puri kembali masuk membawa nampan berisi jamu sore, Tiara menerimanya dengan tangan gemetar. Minum, Nak. Biar cepat sembuh kata dokter tadi, bujuk Bu Puri. Tiara mendekatkan gelas itu ke bibirnya. Tapi saat Bu Puri menoleh sebentar karena dipanggil Putri, Tiara dengan cepat menumpahkan isinya ke dalam pot tanaman besar di sudut kamar. Pot yang tanahnya kini mulai berwarna kehitaman karena sering disiram racun. Sudah habis, Bu, kata Tiara, menyerahkan gelas kosong itu. Pintar. Bu Puri tersenyum puas, tidak menyadari bahwa ia sedang tersenyum pada musuh yang kini sudah tahu segalanya. Tidurlah yang nyenyak. Nak? Iya, Bu, jawab Tiara dalam hati. Aku akan tidur nyenyak, setelah melihat kalian membusuk di penjara. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Tiara berbaring miring membelakangi Bekti yang sudah mendengkur keras. Meski matanya terpejam, seluruh indera Tiara terjaga penuh. Di bawah bantal, tangannya menggenggam ponsel yang sudah ia atur dalam mode senyap total. Malam ini, Tiara tidak lagi merasa takut seperti malam-malam sebelumnya. Rasa takut itu telah hangus terbakar oleh api amarah yang dipicu vonis Dr. Rizal siang tadi. Setelah memastikan napas Bekti benar-benar teratur dan berat, Tiara perlahan menarik ponselnya. Ia menyusupkan tubuhnya lebih dalam ke balik selimut tebal, menciptakan ruang gelap yang aman dari pantulan cahaya layar. Dengan jari gemetar menahan emosi, ia membuka aplikasi CCTV. Layar ponsel menyala, menampilkan visual hitam putih dari dapur. Pemandangan di sana tampak normal sekilas. Bu Puri duduk di kursi makan, ditemani Putri. Namun, saat Tiara memperbesar gambar, zoom, ia melihat apa yang sedang dikerjakan mertuanya itu. Bu Puri sedang memegang ulekan batu. Di hadapannya, bukan bumbu dapur atau rempah jamu yang terhampar, melainkan sebuah kain lap yang membungkus sesuatu yang keras. Bu Puri memukul bungkusan kain itu dengan ulekan. Tuh. Suara ketukan itu terdengar samar lewat audio CCTV. Namun bagi Tiara suaranya terdengar seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Setelah dirasa cukup hancur, Bu Puri membuka kain itu. Di layar yang tajam, Tiara bisa melihat kilatan-kilatan kecil memantulkan cahaya lampu dapur. Itu pecahan kaca. Pecahan dari bohlam lampu bekas yang ditumbuk hingga menjadi serbuk kasar. Tiara membekap mulutnya sendiri kuat-kuat, menahan jeritan horor yang nyaris meledak.
Air matanya langsung tumpah tanpa bisa dibendung. Jadi, rasa perih dan panas yang ia rasakan di tenggorokan dan lambungnya selama ini bukan hanya karena racun kimia, tapi karena ia dipaksa menelan serbuk kaca yang akan mencabik-cabik organ dalamnya secara perlahan. Kurang halus itu, Bu, terdengar suara Putri dari speaker ponsel. Wanita muda itu menunjuk serbuk kaca di meja dengan ujung kukunya yang berkutek merah. Kalau masih kasar begini, nanti nyangkut di tenggorokan si Tiara. Dia bisa curiga kalau batuk darahnya kecepetan. Harus lembut kayak tepung, biar dia kira itu endapan jamu. Bu Puri mengangguk setuju, wajah tuanya yang biasa terlihat alim kini tampak bengis di bawah sorot lampu dapur yang remang. Iya, sabar. Ini ibu lagi haluskan lagi. Kamu ambilkan bubuk arseniknya di laci rahasia. Campurkan sedikit saja, jangan kebanyakan. Kita butuh dia mati pelan-pelan biar kelihatan sakit wajar. Kalau mati mendadak, polisi pasti curiga. Siap, Bu. Putri beranjak mengambil sebuah toples kecil tak berlabel. Tiara merasa mual luar biasa. Perutnya bergejolak membayangkan betapa kejamnya mereka. Mereka membicarakan kematiannya seolah sedang meracik bumbu masakan untuk pesta. Tiara menekan tombol rekam, di layar ponselnya. Ini adalah bukti kunci. Bukti yang tidak bisa disangkal. Namun, kejutan malam itu belum berakhir. Pintu dapur terbuka. Bekti masuk. Ia tidak sendirian. Ratna mengekor di belakangnya, memeluk pinggang Bekti dengan mesra, kepalanya bersandar manja di bahu suami Tiara. Masih lama, Bu? Tanya Bekti sambil mengambil air dingin dari kulkas, lalu memberikannya pada Ratna seolah itu adalah hal paling romantis di dunia. Aku sudah muak banget harus pura-pura sayang sama Tiara. Tadi siang pas Dokter Rizal datang, aku hampir jantungan takut ketahuan. Tenang saja, Mas, sahut Ratna sambil membelai dada Bekti. Kan akting Mas Bekti juara. Tiara yang bodoh itu percaya-percaya saja kok, kalau Mas cinta mati sama dia. Bekti tertawa kecil, tawa yang membuat hati Tiara hancur berkeping-keping menjadi debu. Ya jelas percaya dong. Siapa yang gak percaya sama suami sebaik aku? Bekti menyeringai, lalu menatap Bu Puri. Bu, pastikan dosisnya pas ya. Target kita seminggu lagi dia lewat. Agen asuransi tadi sore telepon aku. Konfirmasi polis asuransi jiwa Tiara yang 5 miliar itu sudah aktif penuh dan klaimnya bisa cair 100% kalau dia meninggal karena sakit. Dunia Tiara runtuh seketika. 5 miliar. Jadi itulah harganya. Nyawanya dihargai 5 miliar rupiah. Bekti, pria yang menikahinya dengan janji sehidup semati, ternyata sudah merencanakan ini sejak lama. Asuransi jiwa itu, Tiara ingat Bekti memaksanya tanda tangan polis itu 6 bulan lalu dengan alasan, proteksi masa depan. Ternyata itu adalah proteksi untuk masa depan Bekti dan selingkuhannya, di atas kuburan Tiara. Asuransi cair 5M, rumah ini jadi milikku karena warisan jatuh ke suami, dan mobil-mobil mewahnya bisa kita jual buat modal usaha. Lanjut Bekti dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan. Ia menoleh ke Ratna, mencium kening wanita itu tepat di depan Bu Puri dan Putri. Habis pemakaman Tiara, kita tunggu masa berkabung sebulan lah biar pantas. Habis itu kita langsung nikah resmi, sayang. Kamu gak perlu lagi jadi sepupu jauh. Asyik. Aku mau bulan madu ke Eropa ya, Mas? Rengek Ratna manja. Beres. Mau keliling dunia juga bisa. Uang Tiara nggak bakal habis 7 turunan. Jawab Bekti sombong. Bu Puri selesai menumbuk. Ia mencampurkan serbuk kaca halus itu dengan bubuk putih arsenik, lalu memasukkannya ke dalam toples, jamu, milik Tiara. Ia mengocoknya pelan, tersenyum puas melihat campuran mematikan itu menyatu sempurna. Nah, ini mahakarya ibu, ujar Bu Puri bangga, mengangkat toples itu tinggi-tinggi. Besok pagi, kasih ini ke Tiara. Bilang ini ramuan pamungkas. Memang pamungkas, buat mengantar nyawanya. Cheers! Seru Putri sambil mengangkat gelas air putih, seolah sedang bersulang dengan wine mahal. Untuk masa depan kita yang kaya raya tanpa Tiara. Mereka berempat tertawa. Tawa mereka menggema di earphone Tiara, menusuk telinganya seperti jarum. Tawa di atas rencana pembunuhan berencana yang sangat sadis. Di balik selimut, Tiara menggigit bibir bawahnya sampai berdarah untuk menahan isak tangis yang bisa membunuhnya malam ini juga.
Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena gelombang kebencian yang amat sangat. Rasa cintanya pada Bekti, rasa hormatnya pada Bu Puri, rasa sayangnya pada Putri, semuanya lenyap tak berbekas, digantikan oleh dendam kesumat yang dingin membeku. Tiara menatap layar ponsel yang masih merekam wajah-wajah bahagia para pembunuhnya. Tertawalah. Batin Tiara, air matanya sudah berhenti mengalir. Matanya kini menatap tajam penuh nyala api dalam kegelapan. Tertawalah sepuas kalian malam ini. Nikmati mimpi indah kalian tentang uang 5 miliar itu. Karena aku bersumpah, demi Tuhan yang menciptakan nyawaku, kalian tidak akan pernah menyentuh 1 rupiah pun uangku. Dan kalian akan membusuk di penjara sampai mati. Tiara mematikan rekaman, menyimpannya ke folder rahasia yang terenkripsi, dan langsung mengirim salinannya ke email pribadinya serta email Dr. Rizal sebagai cadangan. Malam itu menjadi titik balik. Tiara yang lemah lembut dan penurut sudah mati, dibunuh oleh pengkhianatan mereka. Besok pagi, yang akan bangun dari tempat tidur ini adalah Tiara yang baru. Tiara yang siap memainkan peran terbaik dalam hidupnya, untuk menyeret mereka semua ke neraka yang mereka ciptakan sendiri. Pagi itu, matahari bersinar terik, namun bagi Tiara, hari itu adalah dimulainya sebuah panggung sandiwara terbesar dalam hidupnya. Setelah mengetahui kebenaran yang mematikan semalam, Tiara tidak lagi merasa takut. Rasa takut itu telah bermetamorfosis menjadi ketenangan yang dingin dan penuh perhitungan. Tiara duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Ia sengaja tidak menyisir rambutnya yang kusut, dan membiarkan wajahnya tanpa pelembab, agar terlihat semakin kering dan sakit. Saat pintu kamar terbuka, Tiara langsung mengubah postur tubuhnya menjadi membungkuk dan lemah, seolah menahan sakit yang amat sangat. Bekti masuk dengan setelan kerjanya yang rapi, aroma parfum mahalnya menyeruak memenuhi kamar. Ia menghampiri Tiara dan mengecup kening istrinya itu, kecupan Yudas yang penuh kepalsuan. "Pagi, sayang. Gimana tidurnya? Masih pusing?" tanya Bekti dengan nada prihatin yang dibuat-buat. "Sakit banget, Mas. Rasanya seluruh badanku kayak ditusuk-tusuk jarum," rintih Tiara dengan suara parau. Ia tidak sepenuhnya berbohong, hatinya memang sakit seperti ditusuk melihat wajah munafik suaminya. Tak lama kemudian, Bu Puri masuk membawa nampan keramat itu. Gelas berisi cairan pekat yang semalam Tiara lihat sendiri bagaimana proses pembuatannya, campuran rempah, arsenik, dan serbuk kaca. "Nah, ini obatnya sudah siap. Minum ya, Nak. Ini racikan baru. Ibu tambahkan madu hutan biar kamu lebih kuat," kata Bu Puri sambil menyodorkan gelas itu. Senyum di wajah tuanya terlihat begitu tulus bagi orang awam, namun bagi Tiara, itu adalah senyum malaikat pencabut nyawa. Tiara menerima gelas itu dengan tangan gemetar yang disengaja. "Makasih, Bu." Tiara minum di kamar mandi ya, sekalian mau sikat gigi. "Rasanya mual banget kalau minum di sini, takut muntah di kasur," pinta Tiara memelas. Bu Puri dan Bekti saling pandang sejenak, lalu Bu Puri mengangguk. "Ya sudah, tapi harus dihabiskan ya. Jangan disisakan setetes pun." Tiara berjalan tertatih-tatih menuju kamar mandi. Begitu pintu terkunci, wajah lemahnya lenyap seketika. Dengan gerakan kilat, Tiara mengeluarkan sebuah botol kaca kecil kosong yang sudah ia sembunyikan di saku piyamanya. Ia menuangkan sebagian isi gelas, jamu, itu ke dalam botol kecil tersebut, menutupnya rapat-rapat, dan menyembunyikannya kembali ke dalam saku. Ini adalah barang bukti fisik yang akan menyeret Bu Puri ke penjara. Sisa jamu di gelas itu ia tuang ke lubang wastafel, lalu ia nyalakan keran air deras-deras untuk menggelontorkannya. Tiara berkumur-kumur agar napasnya berbau jamu, lalu mengoleskan sedikit air ke matanya agar terlihat seperti habis menangis menahan mual. Saat keluar dari kamar mandi, Tiara menyerahkan gelas kosong itu pada Bu Puri. "Sudah habis, Bu. Pahit banget." "Bagus, pintar sekali menantu ibu," puji Bu Puri, matanya berbinar puas melihat gelas kosong itu. Dalam pikiran jahatnya, serbuk kaca itu kini sudah bersarang di perut Tiara. Sepeninggal Bekti ke kantor, Tiara kembali berbaring. Rumah terasa sepi, tapi Tiara tahu Putri dan Ratna ada di ruang tengah. Mungkin sedang belanja online lagi. Tiara memanfaatkan momen ini. Ia mengambil ponselnya dari balik bantal, lalu menghubungi pihak asuransi. "Halo, dengan Pak Andre? Ini Tiara," ucap Tiara dengan suara tegas,
sangat berbeda dengan suara sakitnya tadi. Pak, saya ingin melakukan perubahan mendadak pada polis asuransi jiwa saya. Iya, yang nilai klaimnya 5 miliar itu. Tiara mendengarkan penjelasan di ujung telepon sejenak, lalu memotongnya. Saya tidak peduli prosedurnya, Pak. Saya ingin membatalkan Bekti sebagai ahli waris tunggal. Hari ini juga, saya akan kirimkan surat pernyataan bermeterai dan video verifikasi wajah via email sekarang. Ubah ahli warisnya menjadi Yayasan Kanker Anak Indonesia. Iya, 100%. Bekti tidak boleh dapat sepeser pun. Setelah urusan asuransi selesai, Tiara menghubungi notaris kepercayaan ayahnya dulu, Pak Burhan. Pak Burhan, saya butuh bantuan Bapak. Sangat mendesak, bisik Tiara sambil melirik ke arah pintu kamar yang tertutup. Saya ingin membuat wasiat baru dan membatalkan semua surat kuasa yang pernah dimanipulasi oleh suami saya. Dan satu lagi, Pak, saya ingin Bapak datang ke rumah lusa malam. Kita adakan pembacaan wasiat. Bawa saksi yang sah. Pak Burhan di ujung telepon terdengar kaget namun menyanggupi permintaan klien lamanya itu. Tiara menutup telepon dengan senyum tipis. Perangkap sudah dipasang. Siang harinya, Tiara mulai melancarkan aksi dramatisnya. Saat Putri masuk ke kamar untuk meminjam catokan rambut, tanpa izin tentunya, Tiara tiba-tiba terbatuk-batuk hebat. Ia meraih tisu yang sudah ia siapkan. Tisu yang sebelumnya sudah ia tetesi sedikit pewarna makanan merah pekat yang ia minta belikan lewat ojek online bersamaan dengan pesanan bubur ayam tadi pagi. Kurir menyelipkannya di pagar samping sesuai instruksi Tiara. Uhuk. Tiara batuk keras, lalu memperlihatkan tisu bernoda merah itu pada Putri. Mata Putri terbelalak. Bukan karena kasihan, tapi karena kaget dan senang. Mbak Tiara. Mbak muntah darah? Seru Putri. Suaranya terdengar panik tapi ada nada kegirangan di sana. Sakit, Put. Sakit banget dada Mbak. Rintih Tiara sambil meremas dadanya. Putri mundur selangkah, seolah takut tertular, lalu buru-buru berlari keluar kamar. Ibu. Sini deh cepetan. Rencananya berhasil maksudnya, Mbak Tiara parah banget, teriak Putri. Tak lama kemudian, Bu Puri dan Ratna masuk. Mereka melihat Tiara tergeletak lemas dengan tisu berdarah di tangannya. Bu Puri mendekat, menyentuh dahi Tiara, lalu menatap Ratna dengan senyum penuh arti yang tak bisa disembunyikan. Sabar ya, Nak. Ini mungkin efek racun di tubuhmu lagi keluar semua, kata Bu Puri, kalimatnya bermakna ganda. Mbak Tiara istirahat aja ya, jangan banyak gerak. Biar cepat, tenang. Tambah Ratna dengan nada mengejek yang halus. Mereka bertiga keluar kamar, meninggalkan Tiara sendirian. Lewat aplikasi CCTV di ponselnya, Tiara melihat mereka bertiga berpelukan di dapur. Gila, Bu. Dia muntah darah beneran. Berarti kaca itu udah ngerobek lambungnya dong? Tanya Putri antusias. Iya, pasti. Paling lama 2 hari lagi dia lewat, jawab Bu Puri yakin. Siap-siap telepon Bekti, suruh dia pura-pura sedih kalau nanti Tiara beneran mati. Tiara menatap layar ponselnya dengan tatapan beku. Botol kecil berisi sampel racun di sakunya terasa hangat. Bukti rekaman CCTV semalam sudah aman di cloud. Wasiat dan asuransi sudah diurus. 2 hari lagi, gumam Tiara pelan, mengulangi ucapan mertuanya. Kalian benar, 2 hari lagi semuanya akan berakhir. Tapi bukan aku yang lewat, melainkan kebebasan kalian. Sore itu, Tiara mengirimkan pesan singkat pada Dr. Rizal. Isi pesan, sampel sudah saya amankan. Jebakan sudah dipasang untuk lusa malam. Bawa polisi tepat pukul 8 malam saat pembacaan wasiat. Jangan sampai telat, Dok. Balasan Dr. Rizal masuk dengan cepat. Bertahanlah, Nak. Keadilan sudah di depan mata. Tiara menutup matanya, menghela napas panjang. Ia harus kuat. Ia harus terus meminum air putih dari simpanan rahasianya, dan membuang makanan beracun itu tanpa ketahuan selama 48 jam ke depan. Perutnya lapar, badannya lemas, tapi semangat untuk melihat wajah hancur Bekti dan keluarganya menjadi bahan bakar yang lebih kuat daripada makanan apapun. Sandiwara ini akan segera mencapai puncaknya. 2 hari berlalu dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Tiara memainkan perannya dengan sempurna,
berbaring di tempat tidur seperti mayat hidup. Wajahnya semakin pucat berkat riasan tipis dan kurang tidur yang disengaja. Ia menolak makan dengan alasan mual hebat, hanya meminum air dari botol simpanannya saat tidak ada orang. Pagi ini, Tiara memutuskan untuk memulai babak akhir rencananya. Saat Bekti sedang bersiap berangkat kerja, Tiara memanggilnya dengan suara lirih. Bekti mendekat, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran yang ia coba tutupi dengan topeng keprihatinan. "Mas, aku rasa waktuku sudah tidak lama lagi," bisik Tiara, air mata buatan menggenang di pelupuk matanya. "Semalam aku mimpi ketemu almarhum Mama dan Papa. Mereka melambaikan tangan, mengajak aku pulang." Mata Bekti berbinar sekilas mendengar kalimat itu. "Hus, jangan ngomong gitu, sayang. Kamu pasti sembuh," jawab Bekti, namun nada suaranya terdengar datar dan otomatis. "Enggak, Mas. Aku tahu badanku. Rasanya sudah hancur semua di dalam." Tiara menggenggam tangan Bekti lemah. "Karena itu, sebelum aku pergi, aku ingin melakukan satu hal terakhir malam ini. Aku ingin tenang." "Apa itu, Tiara?" tanya Bekti, kali ini terdengar lebih antusias. "Aku sudah minta Pak Burhan, notaris Papa dulu, untuk datang nanti malam jam 8. Aku mau membacakan wasiat terakhirku. Aku mau memastikan kamu dan ibu hidup nyaman setelah aku nggak ada," ucap Tiara dengan tatapan sendu. "Tolong undang Pak RT juga ya, Mas. Sebagai saksi warga. Biar nggak ada fitnah nanti kalau aku meninggal." Bekti hampir tidak bisa menyembunyikan senyum lebarnya. Wasiat? Ini yang dia tunggu-tunggu. Pengalihan harta secara resmi sebelum Tiara mati. "Tentu, sayang. Tentu. Ide bagus. Biar semuanya jelas dan kamu tenang. Nanti Mas kabari Pak RT. Kamu istirahat ya, simpan tenagamu buat nanti malam." Bekti keluar kamar dengan langkah ringan, hampir melompat kegirangan. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Tiara bisa mendengar Bekti berbisik heboh pada Bu Puri di ruang tengah. "Bu, berhasil. Malam ini dia mau bacain wasiat. Dia mau kasih semuanya ke kita. Kita menang, Bu." "Alhamdulillah. Akhirnya si penyakitan itu sadar diri juga," sahut Bu Puri riang. "Nanti malam Ibu masak enak buat jamuan Pak Burhan dan Pak RT. Kita harus kelihatan sedih tapi melayani tamu dengan baik, biar citra kita bagus di mata warga." Tiara tersenyum sinis di balik selimutnya. "Masaklah yang enak, Bu. Itu akan jadi makanan enak terakhir yang kalian makan sebelum jatah nasi cadong penjara." Malam harinya, suasana rumah berubah menjadi panggung drama yang ironis. Ruang tengah sudah dirapikan. Bu Puri, Putri, dan Ratna mengenakan pakaian berwarna gelap yang sopan. Wajah mereka dipulas make up minimalis agar terlihat sayu dan prihatin. Bekti terlihat sibuk menyambut Pak RT yang datang dengan wajah simpati. "Saya turut prihatin mendengar kondisi Bu Tiara yang makin menurun, Pak Bekti," ujar Pak RT tulus. "Iya, Pak RT. Kami sekeluarga sudah berusaha maksimal, tapi sepertinya Tuhan berkehendak lain. Kami hanya bisa pasrah," jawab Bekti dengan suara bergetar, aktingnya layak dapat piala. Tepat pukul 8 malam, bel rumah berbunyi. Pak Burhan, notaris senior berwajah kaku, masuk membawa tas kerja kulit tebal. Di belakangnya, ada 2 orang asisten yang membawa berkas. Tiara dipapah keluar dari kamar oleh Bekti dan Ratna. Tiara berjalan sangat pelan, kakinya diseret, kepalanya terkulai lemah di bahu Bekti. Ia didudukan di sofa utama, diapit oleh suami dan mertuanya yang pura-pura mengelus punggungnya penuh kasih sayang. "Terima kasih semuanya sudah hadir." Tiara membuka suara, lirih namun cukup jelas terdengar di ruangan yang hening itu. "Maaf merepotkan Pak RT dan Pak Burhan malam-malam." "Tidak apa-apa, Bu Tiara. Kami mengerti," jawab Pak RT lembut. "Langsung saja, Pak Burhan," kata Tiara, memberi kode mata pada notarisnya. Pak Burhan mengangguk, lalu membuka tasnya. Namun, alih-alih mengeluarkan berkas kertas, ia justru mengeluarkan sebuah flash disk dan laptop. "Sesuai permintaan klien saya, Ibu Tiara, sebelum pembacaan akta wasiat, beliau ingin menyampaikan pesan video kenangan untuk keluarga tercinta. Katanya, ini rangkuman momen-momen paling berharga selama beliau sakit," ucap Pak Burhan datar. Bekti dan Bu Puri saling pandang, bingung tapi tidak curiga.
Mereka pikir itu mungkin video slide foto kenangan pernikahan atau momen keluarga yang mengharukan untuk memancing air mata. "Oh, manis sekali istrimu, Bekti," bisik Bu Puri. "Ya sudah, Pak. Silakan diputar di TV besar itu biar semua lihat." Putri dengan sigap menyambungkan kabel HDMI laptop Pak Burhan ke TV LED 60 inci di dinding ruang tengah. Layar TV menyala biru sejenak. Tiara menunduk, menyembunyikan seringai dingin di bibirnya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi melihat ledakan bom waktu yang ia rakit sendiri. "Baik, kita mulai," kata Pak Burhan menekan tombol enter. Layar TV berubah menampilkan visual loading sebentar. Semua mata tertuju ke layar. Bekti merangkul bahu Tiara semakin erat, siap berakting menangis haru. Ratna duduk di sofa sebelah, memegang tisu, siap menyeka air mata buaya. Namun, video yang muncul tidak ada musik sedihnya. Tidak ada foto pernikahan. Visual yang muncul adalah rekaman hitam putih yang tajam dan jernih. Tanggal dan jam tertera di pojok kiri atas, 2 hari yang lalu, pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Di layar raksasa itu, tampak jelas wajah Bu Puri Kloseap sedang menumbuk sesuatu dengan ulekan. Suara ketukan ulekan terdengar keras dan menggema di ruang tamu yang sunyi senyap itu. Tuh. Wajah Bu Puri di sofa mendadak pudar warnanya. Senyum prihatinnya lenyap seketika, digantikan oleh kekagetan yang melumpuhkan. Kemudian, suara dari TV terdengar jelas, memecah keheningan malam bagaikan petir. "Kurang halus itu, Bu. Kalau masih kasar begini, nanti nyangkut di tenggorokan si Tiara. Harus lembut kayak tepung." Itu suara Putri. Jelas sekali. Putri yang duduk di lantai karpet langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya melotot horor menatap layar TV yang menampilkan dirinya sendiri sedang memberikan instruksi pembunuhan. Pak RT terlonjak kaget di kursinya. "Astaga! Apa ini?" Bekti membeku. Tangannya yang merangkul Tiara terasa kaku seperti batu. Ia menatap layar TV dengan mulut ternganga, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Video berlanjut ke adegan Bekti masuk dapur bersama Ratna. Suara Bekti terdengar lantang dan angku dari speaker TV. "Agen asuransi tadi sore telepon aku, polis asuransi jiwa Tiara yang 5 miliar itu sudah aktif penuh. Habis pemakaman Tiara, kita langsung nikah resmi, sayang." Suasana di ruang tamu itu mencekam. Lebih seram dari kuburan. Udara terasa tersedot habis. Wajah-wajah, keluarga, Tiara kini pucat pasi, keringat dingin bercucuran deras. Ratna gemetar hebat sampai gelas air mineral di meja tersenggol jatuh. Prang! Bunyi gelas pecah menyadarkan mereka dari kelumpuhan sesaat. "Matikan! Matikan TV-nya!" teriak Bekti panik, melompat bangun dan mencoba mencabut kabel HDMI. "Ini rekayasa. Ini video editan. Jangan percaya. Jangan ada yang bergerak." Suara Tiara menggelegar. Bukan suara lirih orang sakit, tapi teriakan lantang penuh tenaga. Tiara berdiri tegak dari sofa, menepis tangan Bekti kasar. Ia berdiri kokoh, tatapan matanya tajam menusuk langsung ke manik mata suaminya yang ketakutan. "Duduk, Bekti," perintah Tiara dingin. Aura dominasinya membuat Bekti mundur selangkah, gemetar. Tiara menunjuk arah TV yang masih memutar adegan Bu Puri mencampur racun arsenik. "Itu bukan editan, Pak RT. Itu wajah asli mereka di balik topeng malaikat yang Bapak lihat selama ini." Bu Puri terduduk lemas di sofa, napasnya sesak seolah tercekik dosanya sendiri. Putri menangis histeris tanpa suara. Ratna mencoba mengendap-endap menuju pintu keluar. "Mau kemana kamu, Ratna?" tanya Tiara sinis tanpa menoleh. Belum sempat Ratna menyentuh gagang pintu utama sudah terbuka lebar dari luar. Lampu biru merah berkedip menyilaukan dari halaman. 3 orang polisi berseragam lengkap masuk dengan derap langkah tegas, dipimpin oleh Dr. Rizal yang membawa map hasil laboratorium. "Malam ini, makan malamnya spesial," ujar Tiara sambil menatap satu persatu wajah orang-orang yang ingin membunuhnya. "Spesial untuk merayakan kehancuran kalian." Ruang tamu yang mewah itu seketika berubah menjadi arena pengadilan dadakan.
Suara sirine polisi di luar rumah bersaut-sahutan dengan jeritan histeris Ratna yang tangannya kini sudah dikunci ke belakang oleh seorang polisi wanita. "Lepaskan. Saya nggak salah. Saya cuma tamu di sini," teriak Ratna meronta-ronta. Topeng wanita anggunnya hancur berantakan. "Tamu yang ikut merencanakan pembunuhan berencana, Mbak Ratna," sahut Dr. Rizal dingin. Ia maju ke depan, menyerahkan map tebal berwarna merah kepada komandan polisi. "Ini hasil lab forensik yang baru keluar 1 jam lalu, Pak. Sampel jamu di pot bunga kamar Tiara positif mengandung arsenik dan serbuk kaca mikroskopis. Dan ini sampel darah Tiara yang diambil 2 hari lalu, menunjukkan paparan racun yang konsisten." Bekti gemetar hebat. Kakinya lemas hingga ia jatuh berlutut di lantai. Wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Ia menatap Tiara dengan pandangan nanar, mencoba mencari sisa-sisa belas kasih di mata istrinya. "Tiara, sayang dengerin Mas dulu. Ini salah paham. Video itu cuma bercandaan. Mas dipaksa ibu. Mas nggak tahu apa-apa." Bekti merangkak mendekati kaki Tiara, air mata buayanya tumpah ruah. Tiara menatap suaminya dengan jijik. Ia mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Bekti seolah tangan itu penuh kuman penyakit. "Dipaksa?" Tiara tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyakitkan. "Di video itu kamu terlihat sangat menikmati rencanamu, Mas. Kamu bahkan sudah menghitung uang asuransiku sampai ke sen terakhir." Tiara kemudian beralih menatap Bu Puri yang kini terduduk bisu di sofa, wajah tuanya sok berat, seolah rohnya sudah tercabut separuh. Tiara mendekatkan wajahnya ke wajah mertuanya itu. "Ibu benar," bisik Tiara pelan namun tajam. "Jamu racikan ibu memang sangat manjur. Sangat ampuh." Bu Puri mendongak, matanya berkaca-kaca. "Tiara, ibu hilaf. Nak, ibu cuma manjur untuk mengantar ibu menghabiskan masa tua di balik jeruji besi," potong Tiara tegas. "Ibu tahu, tanaman di pot kamarku mati kering dalam semalam setelah kusiram jamu kasih sayang dari ibu. Bayangkan kalau itu masuk ke perutku setiap hari. Sejahat itukah hati ibu? Aku menantu yang menghormati ibu layaknya ibu kandungku sendiri, tapi ibu memberiku makan pecahan kaca. Ampun, Tiara, ampuni ibu." Bu Puri mulai menangis meraung-raung, bersujud di kaki Tiara. "Ibu sudah tua, Nak. Jangan penjarakan ibu. Hukum tidak memandang umur, Bu. Kejahatan adalah kejahatan," jawab Tiara dingin. Ia memberi isyarat pada polisi. "Bawa mereka, Pak." Saat polisi mulai menyeret Bu Puri dan Putri yang menangis histeris karena memikirkan nasibnya yang akan jadi narapidana, Bekti tiba-tiba berteriak lantang, mencoba kartu as terakhirnya. Oke, penjarakan aku. Tapi ingat Tiara, kalau kita cerai atau aku dipenjara, sebagai suami aku tetap berhak atas harta Gonogini. Dan asuransi itu, preminya dibayar pakai uang belanja rumah tangga. Aku masih punya hak." Teriak Bekti frustrasi, watak aslinya yang serakah keluar sepenuhnya. Tiara tersenyum miring. Ia sudah menunggu momen ini. "Oh, soal uang ya?" Tiara melipat tangannya di dada dengan santai. "Mas Bekti yang malang, kamu lupa satu hal. Asuransi jiwa 5 miliar itu, sudah aku batalkan polisnya 2 hari yang lalu." Mata Bekti melotot sampai hampir keluar. Apa? Hangus, Mas. 0 rupiah, lanjut Tiara dengan nada puas. "Dan soal harta Gonogini, rumah ini, mobil, dan semua aset, dibeli pakai uang warisan orang tuaku sebelum kita menikah. Ada perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani tanpa baca dulu karena sibuk main HP waktu itu. Ingat, kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badanmu." Dunia Bekti runtuh total. Harapannya akan uang 5 miliar musnah. Rumah mewah impiannya melayang. Dan kini, penjara menantinya. Tubuh Bekti terkulai lemas. Ia tidak lagi meronta saat polisi memborgol tangannya kasar. Ia diseret keluar seperti kantong sampah yang tidak berharga. Di halaman rumah, para tetangga sudah berkumpul. Mereka menatap jijik ke arah Bekti, Bu Puri, Putri, dan Ratna yang digiring masuk ke mobil polisi. Bisik-bisik tetangga terdengar lebih tajam daripada silet. "Tega bener ya,
padahal Tiara baik banget. Mertua edan, menantu mau diracun. Syukurin. Emang dasarnya keluarga matre. Mobil polisi pun melaju, membawa pergi parasit-parasit yang selama ini menggerogoti hidup Tiara. Suara sirine perlahan menjauh, menyisakan keheningan malam yang damai. Di ruang tamu yang kini sepi, Pak RT dan Pak Burhan berpamitan dengan wajah hormat. Bu Tiara wanita yang sangat kuat. Kalau butuh bantuan apa-apa, warga siap bantu, ujar Pak RT sebelum pulang. Kini tinggal Tiara dan Dr. Rizal di ruangan itu. Dokter tua itu menatap Tiara dengan bangga. Kamu hebat, Nak. Orang tuamu pasti tersenyum di surga melihat keberanianmu, kata Dr. Rizal sambil menepuk bahu Tiara. Sekarang, istirahatlah. Tubuhmu butuh pemulihan, bukan dari racun, tapi dari trauma ini. Terima kasih, Dok. Tanpa dokter, mungkin aku sudah tinggal nama di batu nisan, jawab Tiara tulus. Sepeninggal Dr. Rizal, Tiara berjalan ke dapur. Dapur yang selama ini menjadi tempat konspirasi jahat mertuanya. Tiara mengambil cerek, menjerang air panas. Ia mengambil kotak teh chamomile miliknya sendiri. Tiara menyeduh teh itu, uap hangatnya mengepul membawa aroma yang menenangkan. Ia membawa cangkir itu ke sofa ruang tengah, tempat di mana ia tadi menjatuhkan vonis bagi keluarganya. Tiara duduk bersandar, menyesap teh hangat itu perlahan. Rasanya nikmat. Tidak ada rasa pahit arsenik. Tidak ada rasa amis pecahan kaca. Tidak ada rasa getir pengkhianatan. Ini adalah rasa kebebasan. Tiara menatap ke sekeliling rumah besarnya yang kini kosong melompong. Sendiri? Ya. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, Tiara merasa benar-benar aman di rumahnya sendiri. Ia meletakkan cangkir tehnya di meja, lalu tersenyum tipis menatap langit-langit. Selamat tinggal, Mas Bekti. Selamat menikmati Hotel Prodeo seumur hidupmu. Malam itu, Tiara tidur sangat nyenyak tanpa perlu berpura-pura, tanpa rasa takut akan bisikan jam 2 malam lagi. Tamat. Pesan moral singkat, keserakahan dapat mengubah orang terdekat menjadi musuh paling mematikan. Namun, sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Kejahatan mungkin menang sesaat, tapi kebenaran selalu punya cara untuk mengungkap dirinya dan menghukum para pengkhianat.